Siapapun yang akan menjadi lawan Inggris di Piala Dunia wajib waspada. Baru saja Inggris memenangkan pertandingan menghadapi Costa Rica dengan skor telak 3-0. Tapi bukan skornya yang harus kita bahas, melainkan bagaimana sosok Anthony Gordon tampil seperti monster di sisi kiri, kemudian Jude Bellingham yang mampu mengendalikan permainan layaknya seperti maestro kelas dunia, dan tentu saja arsitek di belakang tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, akhirnya mulai menemukan formula terbaiknya untuk membawa Inggris melaju di Piala Dunia. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, video ini adalah review match laga antara Inggris versus Costa Rica. Dan sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik di video ini sobatku. Kita mulai saja pelan-pelan tapi pasti. Yang pertama, pertandingan ini merupakan uji coba terakhir Inggris sebelum mereka memulai kampanyenya di Piala Dunia. Dan laga tadi benar-benar bisa menjadikan sebuah gambaran seperti apa permainan Inggris nanti di Piala Dunia. Dan tentu saja sejak awal mendominasi pertandingan, memaksa Costa Rica bertahan hampir sepanjang laga dan bisa menunjukkan fleksibilitas taktik yang mulai terbentuk di bawah asuhan Thomas Tuchel. Thomas Tuchel akhirnya menemukan starting line up idealnya ya, starting 11 ideal. Dia memainkan Jude Bellingham sebagai nomor 10, Anthony Gordon di sisi kiri, kemudian Noni Madueke bermain di kanan, Harry Kane tetap menjadi ujung tombak, dan di belakang mereka ada trio gelandang yang sangat dinamis, Declan Rice, Elliot Anderson, dan juga Bellingham yang terus bergerak. Secara struktur Inggris sering berubah dari 4-2-3-1 menjadi 3-2-5 ketika menyerang. Dan Declan Rice serta Anderson benar-benar bisa menjaga keseimbangan di tengah. Ini membuat Bellingham bebas bergerak di antar lini dan Gordon serta Madueke menjaga lebar lapangan, lebar permainan. Hasilnya Costa Rica benar-benar kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan Inggris. Jadi sobat-sobat Papatola, buat kalian yang juga menyaksikan pertandingan tadi, kalau kita disuruh polling siapakah pemain terbaik di pertandingan Inggris versus Costa Rica, sepertinya kita sepakat jawabannya adalah Anthony Gordon. Dia jadi bintang utama di match tadi ya. Sejak menit pertama dia sudah meneror bek kanan Costa Rica, Son Johnson. Dan dia benar-benar mengandalkan kecepatannya yang menjadi senjata utama Inggris. Dan gol pertama Inggris lahir dari aksi khas Gordon. Sprint di sisi kiri, bisa melewati lawan, masuk ke area berbahaya, lalu mengirim cutback yang dengan cantik diselesaikan oleh Declan Rice. Gol kedua juga berawal dari kontribusinya Gordon ya. Ia dengan percaya diri mengambil tendangan penalti dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan yang membuat penampilan Gordon istimewa bukan hanya soal gol ataupun asisnya di pertandingan ini, tapi keberanian dia itu. Keberaniannya sangat tinggi, luar biasa, agresif dalam duel 1 lawan 1, dan setiap pergerakannya menjadi sumber ancaman bagi Costa Rica. Ini kayaknya penampilan yang sangat menawan dari Gordon bersama timnas Inggris. Dan juga tidak lupa sosok Bellingham, Jude Bellingham. Hai Jude. Yang menunjukkan kelas dunia ya. Wajar ya Bellingham. Dan kalau Gordon jadi motor serangan dari sisi kiri, maka Bellingham jadi otak permainan Inggris. Posisinya kan memang posisi pemain nomor 10. Dan ini membuat dia jauh lebih bebas. Tidak hanya sebagai playmaker, tapi juga jadi pemain pertama yang bisa melakukan pressing saat Inggris kehilangan bola. Jadi sejak awal terlihat memang bagaimana keaktifan Bellingham ya. Bisa mengirim umpan matang untuk Madueke. Ini harusnya bisa jadi gol ini. Dan juga terlibat dalam proses lahirnya penalti Inggris. Dan tentu saja salah satu yang menarik, di mana aksi Bellingham yang terus bergerak mencari ruang. Kadang dia sudah turun membantu build up, tiba-tiba sudah muncul di half space, dan sudah masuk kotak penalti sebagai finisher. Jadi wajarlah kalau Tuchel memang condong untuk menjadikan Bellingham sebagai starter menghadapi Kroasia nanti.
Di gol pertama kalau kita lihat prosesnya, ini merupakan proses kombinasi cepat plus efektif. Dan ini yang ingin dimainkan oleh Tuchel ya, skema sepak bola Tuchel itu seperti ini. Dan dia tahu betul Anthony Gordon yang menerima bola di sisi kiri bisa menyerang di ruang belakang bek Costa Rica, dan setelah mencapai final third atau garis akhir, Gordon mengirim cutback. Dan dia sudah tahu bahwa akan ada Declan Rice di sana. Jadi pola ini yang berulang kali digunakan Inggris sepanjang laga. Bukan lagi sekedar crossing ke Harry Kane, tapi juga serangan untuk mencari pemain lini kedua yang datang dari belakang, ya kan? Dan Costa Rica akhirnya terpaksa bertahan sangat dalam. Harus diakui Costa Rica dalam permainan ini benar-benar sangat defensif. Tapi memang jelas ya tujuan mereka bagaimana mereka bisa menutup ruang antar lini dan juga memaksa Inggris untuk frustasi. Tapi masalahnya dua keinginan mereka tidak tercapai. Inggris malah tampil dominan dan penguasaan bola betul-betul menjadi milik Three Lions ya. Costa Rica jarang sekali tadi bisa membangun serangan. Bahkan kipernya Inggris saja salah umpan tadi, Pickford ya. Malah gagal Costa Rica untuk memanfaatkan kesalahan tadi. Nah, di pergantian pemain, Tuchel membuat Inggris makin berbahaya. Menit 63 Tuchel melakukan 6 sekaligus pergantian. Masuk Bukayo Saka, Eze, Morgan Rogers, Oli Watkins. Ini justru menunjukkan intensitas Inggris yang semakin meningkat. Dan kedalaman skuad Inggris juga harus kita akui juga cukup bagus ya. Sama seperti mirip-mirip lah dengan kedalamannya Portugal ya dan tim-tim lain. Dan harus juga menjadi perhatian kita bagaimana gol kedua lahir dari kombinasi Bellingham dan juga Eze. Kalau Bellingham melakukan penetrasi ke pertahanan Costa Rica, ia lalu mengalirkan bola ke Eberechi Eze dan Eze melepaskan tendangan. Wasit melihat bola mengenai tangan pemain Costa Rica dan tanpa ragu menunjuk penalti. Nah, kalau gol ketiga ini menunjukkan bukti kedalaman dari skuad Inggris. Pemain yang baru masuk, Oli Watkins, masuk dan kemudian mencetak gol di menit 87. Dan prosesnya benar-benar sangat simpel sekali dan itu menunjukkan karakter Watkins sebagai striker murni. Morgan Rogers melepaskan tendangan, kiper Costa Rica menepis bola dan dia ada di sana langsung melakukan sundulan ya. Jadi ini tidak semata-mata keberuntungan ya, tapi ini kemampuan membaca posisi dan juga insting yang tajam untuk langsung menyambar bola dan menyundul dari jarak dekat. Nah, dalam pertandingan tadi kelebihan Inggris sudah terlihat dan ini mungkin sudah dicatat oleh lawan-lawannya. Bagaimana intensitas pressing yang tinggi, variasi serangan yang kaya, tidak hanya mengandalkan Harry Kane tapi juga ada Gordon, Bellingham, Madueke, Eze sampai Watkins. Semua terlibat dalam proses menyerang dan membuahkan hasil ya 3 gol. Dan juga kedalaman skuad. Pergantian 6 pemain tidak mengendurkan tempo dan juga gaya permainan Inggris tapi tetap meningkat. Dan Bellingham memang benar-benar cocok sebagai pemain nomor 10. Tapi kalaupun ada catatan kelemahan yang harus diperbaiki, paling tidak adalah finishing ya. Kalau finishingnya beres, berhasil sebetulnya minimal 5 atau 6 gol Inggris bisa menang. Kemudian konsentrasi saat build up dan tentu saja ada kesalahan Pickford. Ini memberi Costa Rica ruang untuk cetak gol, sayang Costa Rica tidak mampu memanfaatkannya. Tapi ini jangan terjadi lagi di pertandingan sesungguhnya di Piala Dunia nanti. Dan satu lagi, Costa Rica memang benar-benar tampil defensif dan itu betul-betul menjadi ujian berat bagi Inggris. Sobat-sobat Papatola Football, kalian pendukung Inggris tentu akan senang sekali mendengar hasil pertandingan ini. Menang 3-0, tapi begitupun jika performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Inggris juga bisa bersaing untuk menjadi kandidat juara Piala Dunia. Terima kasih sobat-sobatku yang luar biasa. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe video-video Papatola Football dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.